Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 22 September 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Esra digambarkan bagaimana Allah menggerakkan Koresi Raja Negeri Persia untuk membawa orang-orang Israel kembali ke Yehuda, ke Yerusalem untuk membangun kenisah dan beribadah di sana. Orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Allah harus kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah serta beribadah di sana, sehingga mereka kembali menjadi umat Allah yang bebas merdeka. Pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18, Yesus mengingatkan kepada kita, apabila orang menyalakan pelita, tidak akan menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi pelita akan ditempatkan di atas kaki dian agar bisa menerangi semua orang, sehingga orang yang masuk bisa melihat cahayanya dan mengalami sukacita. Karena yang tersembunyi pasti akan dinyatakan, yang rahasia pasti akan diumumkan. Maka kita diajak menyadari cahaya yang ada dalam hati kita. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan Injil tidak mengajari kita untuk pamer atau untuk sombong, tetapi mengajak kita untuk menjadikan cahaya kita bersinar dan berguna bagi orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan di muka umum, karena memang muncul dari hati, itulah cahaya yang bersinar dari anak-anak Allah. Berbeda kalau kita melakukan kebaikan di depan umum hanya supaya dipuji, itu namanya pamer. Yesus ingin agar cahaya kita menjadi teladan bagi orang lain, bagi dunia, sehingga mereka pun tertarik, terpikat oleh cahaya itu, sehingga bisa melihat jalan terang menuju kepada keselamatan. Cahaya tidak ada gunanya kalau ditutupi atau ditempatkan di tempat di bawah. Cahaya akan berguna kalau di atas dan bisa dilihat orang. Selain menjadikan arah dan tujuan kita sehingga tidak tersandung, cahaya menuntun orang menuju kepada keselamatan. Maka hendaknya cahaya itu yang berupa kebaikan-kebaikan, cinta kasih harus kita sinarkan agar orang melihat kebaikan itu, mengikutinya, dan akhirnya sampai kepada kebaikan yang utama, yakni Yesus Kristus. Namun seringkali cahaya kita pudar, bahkan hampir padam,
karena dikalahkan oleh kegelapan dunia, sehingga sumbu kita berkedip-kedip. Namun seperti kata Nabi, sumbu yang berkedip-kedip takkan dipadamkan. Maka tidak perlu takut, meskipun kadang-kadang suram, kadang-kadang lemah, kita beri kekuatan lagi cahaya itu agar lebih bersinar bagi banyak orang. Dan orang yang melihat sinar kita bertobat, beriman, dan diselamatkan. Dan semoga cahaya kita menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain, menuju kepada keselamatan yang benar, terang sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Hendaknya cahaya kita menuntun orang menuju kepada kebenaran. Sekali lagi, kita bukan pamer, tetapi kita mewartakan terang sejati lewat hidup kita, lewat cahaya kita, lewat pekerjaan kita. Kita disadarkan kita adalah terang, sehingga terang itu hendaknya berfungsi untuk banyak orang, lebih-lebih orang-orang yang mengalami kegelapan, orang-orang yang mengalami jalan buntu. Kita sebarkan terang kita agar akhirnya mereka boleh berjalan dalam terang yang kita pancarkan. Seperti Yerusalem, di mana ada bait Allah menjadi pusat terang itu, kita pun diajak agar terang kita bercahaya bagi semua orang. Mudah-mudahan dengan cara kita, banyak orang bisa melihat jalan terang menuju terang sejati. Orang mengalami keselamatan karena terbebas dari macam-macam bahaya. Mari bersama-sama dalam situasi apapun kita terus memancarkan terang itu, agar akhirnya setiap orang yang melihat terang kita mengalami sukacita, bertobat, beriman, dan diselamatkan. Sebagai anak-anak terang, mari kita pancarkan terang itu kepada dunia, agar dunia tidak mengalami kegelapan, melainkan merasakan terang yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah terang. Dan hendaknya terang itu memancarkan terang bagi sesama, memberikan terang dalam kegelapan, dan menuntun orang menuju kepada terang yang sejati. Semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang-kadang gelap, kadang-kadang hampir padam, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang mandek, kadang-kadang hilang. Kuatkan iman itu agar akhirnya iman kami bernyala sebagai terang untuk membawa orang lain menuju kepada sang terang sejati. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya agar mereka merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak dan saya ingatkan
untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan boleh terbebas dari segala mara bahaya. Semoga dengan cara-cara itu kita juga menjadi pelopor kesehatan bagi sesama. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya-karya gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh memperlancar gereja dalam pewartaan kabar sukacita. Semoga dengan cara-cara ini gereja kita semakin berkembang, semakin maju, semakin katolik dan apostolik. Kita gerakkan umat untuk terus ambil bagian dalam karya-karya gereja. Kita gerakkan lagi kehadiran dalam Ekaristi, agar akhirnya kita benar-benar menjadi komunio yang menyelamatkan. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.